Karena seringkali kita membatasi, kita mau membantu orang miskin tapi nyo elok kawan. Enggak, Allah tidak membatasi ayat ini. Allah hanya menyebutkan wal masakin dan orang-orang miskin. Artinya Bapak Ibu, kita berusaha membantu orang-orang tersebut. Kalau dia baik ke kita, alhamdulillah. Kalau tidak, maka itu adalah dakwah bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita membantu, mudah-mudahan kita memberikan kebaikan kepada dia, maka dia juga berubah menjadi baik. Ada terbuka hatinya untuk kebaikan. Jadi tidak ada dalam ayat ini memilah-milih. Wal masakini khair, seorang miskin yang baik, tidak ada dibatasi ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Qul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, kata yang kita ucapkan sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita membaca bismillah dengan nama Allah, kita tutup dengan alhamdulillah. Bapak Ibu, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Yakin dan percayalah, itu adalah tuntunan dari Allah. Mulai kita bangun sampai kita mampu mengantarkan badan kita menuju masjid ini, itu adalah sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan tema atau pengajian, yaitu kebaikan. Tentu pembicaraan kita, pengajian kita ini kita sumberkan dari Al-Quran, karena ini langsung apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan terhadap kebaikan ini. Pertama Bapak Ibu, yang akan kami sampaikan yaitu surah Al-Baqarah ayat 215. Ayat ini asbabun nuzulnya atau yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah seorang yang menemui Rasulullah. Dia bernama Ammar dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Maka Ammar ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanyakan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Dia bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang lebih baik dia infakkan. Yas'alunaka madza yunfiqun, dia menginfakkan terhadap apa yang dia miliki. Kemudian langsung Allah arahkan, Allah tunjukkan, bukan pendapat Nabi Muhammad, bukan pendapat Nabi Muhammad di ayat ini tidak ada. Langsung Allah sampaikan, qul ma anfaqtum min khair, yaitu infakkanlah sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan, Allah memakai kata khair. Khair itu tidak ada alif lamnya di situ, menunjukkan ismul nakirah. Ismul nakirah adalah bermakna umum. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab, bagi Bapak Ibu yang membaca Al-Quran atau tulisan-tulisan Arab, kalau dia tidak memakai al menunjukkan kalimat atau benda, al-masjidu itu berarti masjid yang tertentu. Sudah ada pembatasan di sana. Tidak mungkin masjid-masjid yang lain. Al-masjidu, tapi yang dituju adalah satu isma. Di sini disebut juga khair, tidak memakai alif lam, artinya seluruh kebaikan umum. Maka pertanyaan ini adalah yang disampaikan oleh Ammar kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling utama saya berikan nafkah kebaikan saya? Maka dijawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ini yang pertama Bapak Ibu. Dalam artian ini bukan infak dalam artian zakat, bukan.
Ini adalah sedekah. Nanti kita maknai melalui hadis Nabi apa itu sedekah. Maka yang harus pertama kali, yang paling utama mendapatkan kebaikan kita, baik kebaikan harta kita, kebaikan ucapan perbuatan kita, falil walidain, adalah orang tua kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak tergambarkan jasa orang tua kita, tidak tergambarkan perjuangan membesarkan kita dari kecil kita sampai besar, maka wajar ayat ini menjelaskan falil walidain. Dan alhamdulillah, jadi pengajian ini bukan hanya mengingatkan Bapak Ibu, tetapi untuk mengetahui manfaat atau faedah yang kita lakukan. Karena kami melihat banyak dari kita di sini alhamdulillah sudah memuliakan orang tuanya. Ada yang membawa orang tuanya walaupun dia sudah orang tua. Jadi ada Bapak Ibu di sini alhamdulillah kami lihat walaupun dia sudah orang tua tapi dia juga masih memuliakan orang tuanya, membawa orang tuanya ke masjid, mengusahakan orang tuanya ke masjid. Maka yang berhak mendapatkan kebaikan kita yang paling utama falil walidain. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita apabila masih ada pintu surga di rumah kita itu sendiri. Jangan jauh-jauh dari pintu surga itu Bapak Ibu. Kalau ada rumah kita, dekatkan rumah dengan orang tua, karena itu adalah falil walidaini, adalah pintu surga kita Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu, orang tua inilah yang membuka pintu rezeki kita, bukan karena dia punya kemampuan, tapi Allah mudahkan rezeki kita karena kita memuliakan orang tua. Rasul-rasul Bapak Ibu, harta yang kita miliki bisa saja itu adalah doa orang tua yang tidak pernah berhenti. Apa doanya? Ya Allah, berikan rezeki anak saya, ya Allah, luluskan dia, ya Allah, berikan dia kemampuan untuk mendapatkan rezekimu, ya Allah, luluskan dia dalam pendidikannya. Setiap bilik-bilik doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, itulah mungkin yang mendatangkan keberkahan pada hari ini. Jadi jangan lupa jasa orang tua kita. Maka wajar Bapak Ibu ayat ini bercerita falil walidain. Ayat ini surah Al-Baqarah 215. Bisa kita lihat di rumah Bapak Ibu, untuk mengingat kita kembali siapa yang berhak menerima kebaikan kita. Kemudian wal aqrabin, orang yang dekat dengan kita, tentu keluarga kita. Ada mama, ada ete, ada semuanya yang dekat dengan kita, keluarga dekat, maka mereka juga berhak mendapatkan kebaikan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu ini adalah sesuatu perintah yang harus kita perhatikan dengan secara seksama. Wal aqrabina wal yatama, dan juga orang-orang yatim yang ada di sekitar kita, yang mereka tidak ada lagi ayah, yang tidak ada lagi pelindung, maka kita harus memperhatikan, bukan hanya memperhatikan, memberikan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, kebaikan itu seperti kami sampaikan di awal, memakai khair dalam ayat ini tidak dibatasi. Bukan hanya kebaikan melalui uang, tapi kebaikan yang bisa kita lakukan. Misalnya anak ini, dia pergi sekolah, tetapi tidak ada yang mengantarkan, akhirnya dia jalan kaki. Apa salahnya kita pikirkan, anak ini kita antarkan sebentar di kegiatan kita. Mungkin kita mau pergi beli sayur, kita usahakan tepat waktu, di waktu anak ini mau berangkat dari rumah, kita sekalian bawa, itu adalah khair. Atau misalnya kita berikan sedikit uang kita, 2.000, 3.000, mungkin bagi kita tidak berarti. Kalau kita bawa ke kedai 5.000 itu tidak berarti, tapi bagi anak ini mungkin itu sangat berharga baginya. Maka khair yang bisa kita lakukan itu ke anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Ingatlah kita Bapak Ibu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW,
bainahu wa bainal yatim, seperti dua jari ini Bapak Ibu yang tidak bisa terpisahkan. Artinya ketika kita mencintai anak-anak yatim, maka samalah kita dekatnya dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah sangat mencintai anak-anak yatim. Betapa banyak anak yatim yang orang tuanya dulu di masa sahabat, di masa Rasulullah itu meninggal dalam peperangan, maka Rasulullah begitu menyayangi anak-anak mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian siapa lagi? Wal masakin, orang-orang yang kehidupannya tidak berkecukupan, yang kehidupannya pas-pasan bahkan kurang. Dengan artian Bapak Ibu, Allah tidak membatasi orang miskinnya di sini yang orangnya baik ke kita atau tidak. Karena seringkali kita membatasi, kita mau membantu orang miskin tapi nyo elok kawan. Tidak, Allah tidak membatasi ayat ini. Allah hanya menyebutkan wal masakin, dan orang-orang miskin. Artinya Bapak Ibu, kita berusaha membantu orang-orang tersebut. Kalau dia baik ke kita, alhamdulillah. Kalau tidak, maka itu adalah dakwah bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita membantu, mudah-mudahan kita memberikan kebaikan kepada dia, maka dia juga berubah menjadi baik, ada terbuka hatinya untuk kebaikan. Jadi tidak ada dalam ayat ini memilah-milih. Wal masakini khair, seorang miskin yang baik, tidak ada dibatasi ayat ini. Artinya Bapak Ibu, orang-orang miskin di sekitar kita, mau dia baik mau dia buruk, itu bisa kita bantu. Tentu juga kita perhatikan Bapak Ibu, tentu yang diutamakan adalah yang baik terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah, bantulah yang lainnya, yang miskin tadi, yang baik maupun tidak baik, itu berhak kita berikan bantuan. Kemudian wabanis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Bapak Ibu, alhamdulillah masjid kita ini kan sering disinggahi oleh orang yang perjalanan. Sering oto-oto gadang dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, mereka singgah. Menunjukkan di mana toilet saja Bapak Ibu itu khair. Dia bertanya, kantinnya di mana Bu? Di belakang. Bu, ada klinik di Siko. Oh, di belakang Bu. Di belakang Pak. Itu adalah khair, itu adalah kebaikan untuk iblis sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Apalagi lah kita bisa membantu dengan uang kita. Karena Bapak Ibu, kadang orang yang dalam perjalanan ini pun tidak semuanya secara materi dia cukup. Kadang ada dia perjalanan karena terpaksa. Akhirnya ketika di perjalanan dengan hal-hal yang terjadi, bannya bocor, bannya rusak, mobilnya rusak, maka dia berhak kita bantu. Kalau benar-benar kita ingin mengikuti perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215 ini. Kemudian Bapak Ibu, luar biasanya ayat ini ditutup, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang engkau lakukan daripada kebaikan itu, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah mengetahui kebaikan itu. Bapak Ibu, kita yang berada dalam dunia ini, kenapa Allah berikan kita hidup di tengah-tengah masyarakat? Karena Allah ingin kita saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri, Allah ingin kita saling tolong menolong dalam kehidupan ini. Tidak ada Allah perintahkan kita hidup sendiri-sendiri. Maka Bapak Ibu, pertolongan kita dalam sektor apapun bisa kita lakukan. Bagi penyedia jasa, mungkin dia ada jasa mobil, jasa laundry, jasa apapun itu Bapak Ibu, maka berikanlah pelayanan yang terbaik. Jasa kesehatan, kalau ada orang datang berobat, apun antara dia wani matawa kemawak patang mengawak damam, itu adalah bukan sesuatu yang baik. Tanya dengan baik-baik, karena dengan kebaikan itu, dengan cara kita yang ramah, itu adalah sedekah kita.
Karena Bapak Ibu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Jabir, an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Tiap-tiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Artinya Bapak Ibu, kebaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Tidak mengeluarkan uang, tapi pahalanya sama dengan pahala sedekah. Tetapi jangan disalahpahami, oh, saya tidak perlu bersedekah lagi, tidak seperti itu. Tetapi hadis tadi menjelaskan bahwa kita bersedekah dan kita melakukan kebaikan, kita dapat dua pahala, dua jalur pahala, pahala sedekah dan pahala berbuat baik. Maka kita penyedia jasa Bapak Ibu, lakukan yang terbaik. Kita dicapil, dukcapil, kita mengurus domisili orang lain, mengurus surat-surat orang lain, berikan kemudahan. Kalau bisa tidak sering-sering dia ke kantor, apa salahnya? Kabari lewat HP, nanti sore dijemput ya, nanti bisa diambil. Terkadang Bapak Ibu tidak memahami ayat, tidak memahami hadis Nabi ini. Baca orang susah, pagi tiba, siang tiba, sore tiba, habis suat lah ya piak lain. Artinya itu kan tidak memudahkan orang lain, tidak ada kebaikan yang orang ambil dari kita. Maka bagi kita penyedia jasa, maka mudahkan orang lain. Bagi kita pedagang, mudahkan orang lain Bapak Ibu. Kok bisa? Dan alhamdulillah kita melihat ibu-ibu yang ada jualan, diantarkan jualannya. Bu, bisa antar Aiko Bu? Bisa insyaAllah. Itu kan kebaikan. Karena awak sekalian, kok mungkin sekalian jalan di situ. Ada yang mau, Bu, awak niat tapi piti alun ado habis wak. Itu kan adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan dibatasi dengan hanya uang. Kullu ma'rufin shadaqah. Tiap-tiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Mungkin Bapak Ibu kita jualan kok lontong, kok sate, kok di banyakan sakit kuahnya, kok di laman, itu sedekah Bapak Ibu. Itu kebaikan yang dinilai sedekah. Maka Bapak Ibu, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya pengajian kita ini Bapak Ibu, kebaikan itu tidak dibatasi oleh apapun. Kita punya harta, lakukan dengan harta itu. Kita tidak punya harta, lakukan kebaikan dengan mulut. Tidak punya harta, tidak bisa berucap baik, diam, itu pun kebaikan. Perbuatan kita itu juga kebaikan, sedekah yang menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua hari ini, bukankah apakah kita sudah mau berbuat baik untuk orang lain? Begitu mudah Islam ini Bapak Ibu. Tidak ada Islam ini menyulitkan kita. Tidak ada Islam itu baku. Oh, kebaikan itu hanya dengan harta, tidak. Apapun yang kita miliki, selagi menyenangkan orang lain, membantu orang lain, maka kullu ma'rufin shadaqah. Tiap-tiap kebaikan itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mudah membantu orang lain, yang mudah untuk menyenangkan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.